ketemu lagi nih sama aku Putri Andriana dan aku Ayu Rahmawati. tentunya hanya di Items informasi ke teman-teman millennials di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan aku dan Ayu akan ngasih informasi ke teman-teman yang pastinya bermanfaat dan juga informatif banget. Bener banget teman milenial. Buat kalian yang penasaran, sabar dulu penasarannya karena sebelum kita mulai kita harus patuhi dulu protokol kesehatan. Setuju banget. Kita harus tetap pakai masker ya, Yu. Betul. Meskipun kita berdua udah vaksin ya, Put. Udah vaksin. Kita jaga jarak juga. Betul. Tadi juga udah cuci tangan, terus pakai hand sanitizer-nya juga sering. Kita harus tetap dong pakai masker supaya ini mencegah penularan lagi COVID-19. Betul, supaya kalau bisa bukan menurun tapi hilang ya, Yu. Amin dong, amin. Ngomong-ngomong nih, kita hari ini ada apa ya sama kostum kita nih? Kok kita pakai batik sih hari ini? Wah, ini batiknya juga seru banget lagi. Batiknya tuh di mix match jadi modern, ya kan? Betul banget. Ini relate banget sama topik kita hari ini. Bener banget. Karena kita hari ini mau ngomongin soal kota yang terkenal banget sama batiknya, yaitu Solo. Jadi hari ini kita akan ngomongin all about Solo. Aduh, kalau Solo tuh ya, kalau misalkan aku ke sana yang harus banget aku lakukan adalah berburu serabi. Setuju banget. Karena itu juga salah satu makanan yang khas di Solo ya. Iya, dan rasanya tuh kalau makan serabi Solo nggak cukup cuma satu aja. Betul. Rasanya tuh 5 juga tetap bisa kemakan. Kalau perlu bungkus. Kalau perlu bungkus. Dan harganya itu loh, Put. Ya, murah banget. Tapi selain makanan ya, kalau satu hal yang menurut aku tuh menempel banget Solo di aku tuh orang-orangnya, Yu. Karena mereka kan terkenal banget santun, lembut gitu kan. Jadi kalau ngeliat orang lembut, aku langsung mikir orang Solo nih kayaknya gitu. Padahal mungkin banyak yang nggak Solo aja gitu. Bener banget. Nah, ini salah satu hal yang juga jadi ikon dari kota Solo adalah batiknya, ya kan? Karena kayak yang kita pakai juga nih batik-batik kekayaan dari Indonesia. Batik dari kota Solo ini juga satu kebanggaan yang harus kita lestarikan bersama pastinya. Tapi nih sebelum jauh kita ngomongin batik ya nih. Aku mau jelasin dulu sedikit soal Solo. Jadi kota Surakarta atau yang lazim disebut dengan kota Solo itu adalah salah satu wilayah otonomi berstatus kota di Provinsi Jawa Tengah. Betul. Nah ini kota Solo ini juga merupakan kota lahir dari presiden kita atau Pak Joko Widodo gitu. Nah selama ini yang tadi kayak udah aku bahas sama Ayu, kalau Solo itu terkenal dengan batiknya. Karena di Solo itu banyak banget ya produsen batik itu bermukim di sana. Bahkan ada juga garmen. Nah mereka itu kebanyakan adalah meneruskan bisnis keluarganya secara turun-temurun. Bahkan ya dari batik yang lama sampai ke batik modern gitu. Nah batik tulis Solo ini memang menjadi salah satu keunikan dari kota ini. Tidak hanya teknik membatiknya yang memakan waktu lama dan detail, tetapi juga cara pewarnaannya, penggunaan bahan dasarnya yaitu soga gitu. Keren banget pastinya, dan ngomongin masalah tentang batik di kota Solo itu banyak banget buat, dan pastinya juga buat kalian kolektor batik belum lengkap rasanya kalau kalian belum punya batik dari Solo. Tapi kita di segmen kali ini akan bahas secara khusus apa aja sih batik-batik yang paling populer dari kota Solo ini. Setuju. Gimana teman-teman? Coba diintip dulu lemarinya, kira-kira ada yang udah punya atau belum nih, ya kan? Nah ini kalau misalkan kita bahas yang pertama batik terpopuler dari Solo adalah batik Solo motif Sido Mukti. Nah Sido Mukti sendiri ini berasal dari kata Sido yang artinya adalah jadi, dan Mukti artinya itu makmur, sejahtera, berkecukupan dan juga mulia. Dan batik dari motif ini itu juga sering banget dipakai oleh sepasang pengantin Jawa di pelaminan. Maksudnya tuh kenapa sang mempelai memakai batik ini adalah untuk harapan dan juga semangat untuk mengarungi hidup baru yang akan dilimpahi oleh keberkahan, rejeki dan juga kebahagiaan tentunya. Nah, motif ini juga menggambarkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya.
penuh kesejahteraan, selalu ingat akan Tuhan dan juga hidup dalam kemuliaan. Wah, dalam banget artinya Ternyata ya di balik keindahan batiknya tuh memang ada maknanya sendiri. Betul Nih, banget. lanjut ya, selain tadi ada batik Solo motif Sidomukti, ini juga ada batik Solo motif Truntum. Ya. Jadi Truntum itu sering banget dimaknai artinya itu penuntun. Karena nih pada awalnya nih perempuan Jawa, khususnya itu perempuan Solo yang sudah menjadi orang tua itu biasanya memakai kain batik motif Truntum ini. Iya. Karena itu artinya diharapkan kalau mereka itu dapat menjadi penuntun atau panutan bagi anak-anaknya. Nah, lebih khususnya lagi biasanya tuh motif batik ini tuh digunakan saat pernikahan Jawa, prosesi pernikahan Jawa khususnya di Solo. Biasanya tuh yang memakai ini adalah orang tua pengantinnya. Nah, motif Truntum ini juga diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana, yaitu permaisuri dari Sunan Pakubuwana III yang menyiratkan makna yaitu cinta yang dapat tumbuh kembali. Wow. Gitu. Jadi itu sebenarnya emang beda-beda ya. Jadi satu motif ini bisa dipakai sama siapa, satu motif lagi bisa dipakai sama siapa. Meskipun acaranya tuh sama-sama pernikahan, tapi memang artinya ini juga beda-beda. Betul. Dan kamu tahu nggak sih Put, biasanya kan kalau misalkan orang dari Jawa gitu ya menikah, biasanya tuh ada lipetannya tuh di depan kainnya. Benar-benar. Itu juga lipetannya biasanya juga jumlahnya disesuaikan dengan arti-arti tertentu. Iya, Jadi benar. meaningnya banyak banget. Buat teman-teman di rumah yang pakai batik ya, bukan hanya sekedar pakai buat keren, tapi juga harus tahu makna di baliknya tuh apa. Setuju gitu. banget. Nah, selanjutnya nih ya adalah batik Solo motif sawat. Nah, ini berasal dari sawat atau sayap gitu ya. Oke. Nah, zaman dahulu motif ini tuh dianggap sakral karena cuma boleh dipakai oleh keluarga kerajaan aja, Pot. Dan motif ini juga sering dimaknai dengan burung Garuda sebagai kendaraan untuk Dewa Wisnu dan lambang raja atau kekuasaan. Jadi powerful banget batiknya Betul. ya. Oke, terus lanjut ada lagi batik Solo motif parang. Jadi kata parang sendiri ini tuh berasal dari kata pereng, yaitu lereng. Nah, di mana motifnya itu terlihat ada susunan motif es yang saling menjalin, tidak terputus dan melambangkan kesinambungan. Jadi bentuk dasar dari huruf S itu sendiri diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat tidak pernah padam. Selanjutnya ada juga batik Solo motif kawung. Jadi batik Solo motif kawung ini membentuk bulatan-bulatan yang mirip dengan kawung atau sejenis buah kolang-kaling atau kelapa. Atau juga bisa dari bunga-bunga teratai yang memiliki 4 lembar daun bunga yang lagi merekah gitu. Dan bagi orang Jawa, bunga teratai itu sering diartikan sebagai kesucian atau umur yang panjang. Jadi mungkin kalau misalkan lagi ulang tahun terus lagi pengen pakai batik, bisa nih pakai motif ini ya. Bisa banget. Nah, ini lanjut lagi, ini ini menurutku unik ya. Ya. Jadi ini tuh namanya tuh batik motif Satrio Manah. Jadi biasanya itu dipakai oleh wali pengantin pria pada saat prosesi lamaran atau meminang calon pengantin perempuan. Ya. Karena katanya nih makna dari motif batik ini tuh supaya lamarannya itu diterima oleh pihak calon pengantin perempuan beserta keluarganya. Ini mungkin buat yang cowok-cowok takut ditolak ya, coba pakai batik ini siapa tahu jadi diterima gitu. Atau mungkin kalau pakai batik motif Satrio Manah ini kegagahannya jadi bertambah berkali-kali lipat. Jadi kayak wah, ini kapan lagi dapat mantu kayak gini, terima ya udah deh. terima deh gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih yang ketujuh adalah motif semen rantai. Yes. Dan batik motif semen rantai atau rantai melambangkan cinta. Wah, biasanya dipakai oleh perempuan dalam prosesi lamaran. Dan artinya bahwa sejak dipinang hingga selamanya hati perempuan yang memakai batik ini akan selalu terikat pada pria yang akan menikahinya. Kata semen diambil dari kata semai, artinya agar cinta di antara sepasang kekasih ini selalu bersemi. Jadi lambang kesetiaan gitu ya. Jadi yang tadi cowoknya pakai Satrio Manah, ceweknya pakai semen rantai kan kalau lagi lamaran gitu. Tapi nih teman-teman jangan salah ya, jangan mikir kalau batik tuh dipakai buat acara formal aja atau acara resmi. Tapi banyak banget sekarang juga batik-batik modern yang mungkin kalian bisa kreasiin ya, pemakaiannya bisa mix and match gitu.
jadinya bukan hanya acara formal aja. Iya, kayak contohnya kayak kita nih ya Kayak sekarang kita, bawahannya batik, atasnya polos, atasnya blues gitu ya. Betul. Abis ini kalau kita mau ke mall ya kece banget kan. Kece kayak banget, gini. jadi nggak terlalu kaku ya, tetap Bener. keren tapi tetap budaya Indonesianya nempel di kita. Apalagi ya Put ya, kalau misalkan aku lihat acara-acara internasional gitu yang biasanya itu ngundang orang Indonesia dan pakai batik tuh rasanya langsung bangga banget ya. Bener banget, apalagi ya yang aku tahu ya banyak banget sekarang batik Indonesia juga yang udah diimpor ke luar negeri. Betul. Jadi bukan kita aja yang impor baju, tapi kita juga bisa impor batik ke luar negeri. Ih, keren banget ya. Iya, terus kalau kamu perhatiin juga banyak banget tokoh-tokoh dunia yang pakai batik di acara-acara besar. Aduh bangga banget. Bangga Betul banget. banget. Tapi nih ya, kita ngomongin soal Solo udah puas banget nih ngomongin soal Batiknya. batik. Tapi kita nggak hanya sampai batik aja, kita akan bahas soal tradisi unik Solo. Tapi nggak di segmen ini teman-teman, Yes. karena udah cukup lah ya bahas batiknya ya. Betul banget. Kita akan lanjutin perbincangan seru kita tentang All About Solo di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.